Halo farmers, jumpa lagi bersama saya Rizky. Hari ini saya berada di Kabupaten Subang, Kecamatan Pusaka Nagara. Nah, saat ini kita berada di lokasi Pak Karsono mengenai budidaya lele segmen pendederan. Mau tahu lebih jauhnya, kita bakal kupas tuntas mengenai budidaya lele saat ini. Jangan lupa klik lonceng, notifikasi, subscribe, dan like video ini. Satu lagi nih, request kapan atau komoditas apa yang mau diliput, kita bakal jalan di kolom komentar ini. Halo farmers, saya bersama Pak Karsono, juga pembudidaya di Desa Patimban di Kabupaten Subang ya Pak. Ini saya lihat sini ada lele Pak. Betul. Ada lele. Ini lele ukuran berapa Pak? Oh, ini lele kita dederin dari ukuran masih larva ya. Sekarang sudah ukuran 12 ya, 12 cm ya. Berarti di sini lokasi ini proses pendederan. Pendederan aja. Dari mulai larva sampai ukuran paling besar itu saya 100. Sekilo isi 100 berarti sekilo isi 100. Isi 100 kisaran 9 sampai 12 cm lah ya. 9 sampai 12 cm. Ya. Di kolam terpal ini apa di mana ya, Pak? Kolam terpal ini. Oh, jadi dari memang larva dilakukan pendederan di kolam terpal. Volume produksi biasanya berapa Pak kalau misalnya kita target sampai ukuran segini, ini masih, kalau segini masih isi 40.000 ini. 40.000 ekor diameter 3. Dengan metode bioflok seperti ini kita bisa nih sampai 40.000. 40.000 diameter 3. Tinggi air berapa Pak? 1,2. 1,2. Banyak juga isinya nih. Ini ada berapa kolam, berarti banyak juga nih Pak? Iya, ini ada 8. Ada 8 kolam. Kalau misalnya untuk isi pembesaran sih kapasitas bisa sampai 1,9 sampai 2 ton ya, nanti per 8 seperti ini. Oh, ini. per 8. Kalau untuk pembesaran 1,8 sampai 2 ton. 2 tonan lah. Kalau selama ini pangsa pasarnya kemana Pak? Pangsa pasarnya ini nanti ke teman-teman pembesaran yang kolam tanah biasanya, atau ke teman-teman pembesaran yang metode bioflok juga gitu. Di sekitar sinilah. Indramayu ke Indramayu Subang gitu. Oh, berarti masarnya masih sekitar sini. Sekitar sini. Oke Pak, saya mau tanya lebih jauh lagi teknisnya nih Pak. Ya. Kan kalau tadi Bapak sampaikan ini larva Pak. Betul. Berarti pemijahannya di? Pemijahannya kita ada di sentra-sentra yang memang dekat dengan pakan alaminya ya, dalam artian cacing ya. Cacing sutra. Iya, cacing sutra. Kebetulan di sentra cacing sutranya, yang cari cacing sutra adanya di Desa Pusaka Ratu, Kecamatan Pusaka Nagara, Provinsi Subang. Jadi di sebelah, desa sebelah gitu. Jadi pemijahannya di sana. Jadi setelah mija, setelah ini kan butuh pakan cacing ya. Nah, setelah umur 1 minggu baru benih-benihnya kirim ke sini. Oh, dioper sini lalu didederkan lagi sampai benih tadi 1 kilo size 100 ya. Sampai maksimal 100. Ada permintaan pengiriman keluar juga apa enggak Pak? Mungkin banyak ya. Itu di ininya di bandar-bandar, pengumpul-pengumpul itu memang banyak itu keluar. Banyak. Nah Pak, lanjut lagi nih Pak, pendederan. Ini kan tadi dari Bapak larva sudah masuk sini ya? Iya. Kemudian pakannya bisa berupa pelet berarti Pak? Betul, sudah pelet ya, sudah respon terhadap pakan buatan. Ini pemberian pakannya dengan metode seperti ini ya Pak? Apa gimana? Kalau seperti ini sebenarnya cuma cemilan aja, untuk membuat dia kenyang aja, jadi untuk menekan untuk rasa kanibalnya dia, jadi bisa ditekan. Kalau misalnya perutnya kenyang ya, jadinya cuma cemilan saja, tapi metodenya biasa tabur. Secara ad libitum seperti itu. Pagi sore apa? Iya, bisa sampai
5 kali sampai 7 kali ya ritmenya. Dalam satu hari bisa Dalam 5 satu sampai- hari. Karena juga makannya. kita harus menjaga bagaimana caranya supaya benih lele ini kenyang gitu. Untuk jadi- makan kanibal. Iya, jadi kalau kenyang nggak makan temennya nih Pak. Betul, betul. Nah, kan kalau setahu saya lele itu kan dilakukan sortir ya Pak. Betul. Lele sortir. Berapa lama Pak kalau di sini bisa dilakukan? Kalau di kita lihat kondisi ikannya saja. Kalau misalnya ikannya sudah ada sampai 3 ukuran, 4 ukuran, secepatnya harus sudah memang sortir gitu. Oh, Ritmenya sih ya paling lambat ya seminggu. seminggu sekali paling nggak udah dilakukan. Kalau untuk skala benih sortirisasi. seperti ini ya. Oh. Seperti ini. Baru kalau memang sudah sampai ukuran tersebut baru dijual. Kalau boleh tahu Pak, kalau ada ini kolam seperti ini ada persiapan nggak sih Pak biasanya? Apa isi air? aja? Ada, kalau metode bioflok ada, Aha. ada persiapan. Jadi persiapannya seminggu sebelum penebaran benih itu kita harus sudah bikin, harus sudah buat media biofloknya. Gitu. Jadi seminggu sebelum benih masuk ini sudah ada airnya sudah disiapkan dengan metode dengan inian bioflok ya, dengan apa? Dengan metode bioflok gitu. Ada kayak misalnya pemberian probiotik atau apa? Ada itu di bioflok itu kita menggunakan probiotik, kapur, garam. Kalau memang salinitasnya, kalau di kita kan salinitasnya kadang-kadang suka tinggi ya. Kalau salinitas mesin 0, memang kita pemberian garam sama molase ya dasarnya. Biasanya berapa Pak persentase hitungannya? Kalau misalnya untuk garamnya ini diameter 3-nya 3 kilo. 3 Untuk kilo. garamnya, kapurnya menggunakan kapur ini 1 kilo, molasenya 1 kilo, terus probiotiknya berarti 50 graman. Oke. Baru setelah itu didiemin. Didiamkan selama 1 minggu. Pakai aerasi Pak? Pakai aerasi full, harus pakai aerasi full. Baru setelah satu minggu si larva baru masuk. Larvanya masuk. Tapi setelah itu pun ikan sudah langsung diberi pakan. Langsung bisa diberi makan. Langsung bisa diberi. Nah, ini kan pakai kolam terpal ya, Ya, Pak? betul. Pasti kan ada pergantian air yang rutin dong harusnya. Betul. Ini bagaimana Pak manajemen airnya Pak? Kita sih kalau misalnya metode bioflok itu ada 2 metode. Yang pertama dengan pancuran. Artinya 24 jam itu airnya harus ngucur, kemudian kalau misalnya sampai level seperti ini nanti penuh, nanti itu akan keluar sendiri ke outletnya ke sana. Iya, karena ketinggian kolamnya. Nanti kalau misalnya ukurannya sudah mulai masuk ke 3 ke 5 itu kita menggunakan karena kepadatannya kan. Mulai padat, atau kita menggunakan seminggu sekali buang seperempatnya baru nanti ditambahkan lagi seperempat tapi aplikasi probiotik lagi gitu. Seperti Oh, berarti setelah pergantian air dilakukan aplikasi probiotik lagi. Perannya apa sih Pak si tujuan pemberian probiotik itu? Probiotik itu memang untuk, karena ini kan kepadatan tinggi ya. Kalau misalnya untuk konsumsi aja, untuk untuk sangkal atau ini kita bisa kapasitas bisa 2-3 kintal. Satu kolam? Iya, 1 kolam. Artinya butuh bakteri pengurai untuk semua itu. Kalau misalnya kotoran, amoniaknya nggak terurai, pastinya airnya akan cepat rusak gitu. Dengan pemberian probiotik, dengan metode bioflok, itu kita jadi hemat di air gitu. Nggak selalu setiap hari ganti air gitu. Minim pergantian air Minim jadinya. pergantian air, menekan amoniak tadi ya. Iya, betul. Oke. Lanjut. Nah Pak, lanjut nih Pak. Iya. Kan tadi Bapak sampaikan dalam satu kolam ini isinya bisa 40.000 ya Pak? 40.000. Nah, boleh sedikit dijelaskan Pak, untuk kepadatan seperti ini berapakah modal yang diperlukan Pak? Oke. Ya, kita kalau misalnya benih aja itu di larva ya. Larva itu lele itu umur yang seminggu 7-10 rupiah per ekor. Artinya kalau misalnya 40.000 berarti kan itu 40.000 dikali 7 ya? 7 rupiah. Sekitar 280. Yes. Iya, sekitar kalau misalnya 10 aja berarti sekitar 400 ribuan ya. Iya. 400.000 dideder selama 1,5 bulan lah ya. Kita udah bisa ukuran 57 ya. 57 dengan harga di kisaran 180 sampai 200 rupiah per ekornya. Habis pakan berapa Pak biasanya selama Pakannya ini ya nggak terlalu banyak sebenarnya kalau dideder. Biasanya kita pakai FCR-nya itu 7. Per harinya itu kurang lebihnya 7, berarti sekitar 2,2% FCR-nya. FR-nya 7, 2,2% lah. Jadi artinya kalau misalnya kita ada 1 kintal ikan, pakan kita bisa sekitar
1,5-an, 1,5-an ya. 1,5 sampai 1,57. Feeding rate-nya berarti kan sekitar 7 ya tadi Pak? 7% dari bobot biomasa ikan yang ada di sini. Nah, kalau FCR-nya sekitar 1,7 lah. Sampai panen ya. Artinya kita dengan pakan 1 kintal, ikannya ya segitu, 1,7. Lantas Pak, kalau boleh tahu nih, berapakah profit yang didapat nih dalam menghitung misalnya 1 kolam dulu nih? Iya. Diisi 40.000. 40.000. Kira-kira sampai dia siap jual 1,5 bulan itu kira-kira berapa Pak? 1,5 bulan kalau misalnya kita estimasikan saja ya, kalau misalnya 40.000 misal jadi bisa 70%, ya 70% berarti berapa? 2 kintalan. Ya, 2 kintal dikali 25.000, itu nanti itu nilai yang akan kita hasilkan. 2 kintal ya sekitar 5 juta lebih ya? 5 juta 1 kolam. 1 kolam 5 juta lebih 1,5 bulan. 1,5 bulan. Lumayan juga ya Pak? Ya. 1,5 bulan 5 juta. 1 kolam. Tinggal di volume kolamnya aja diperbanyak. Iya, tinggal berarti kan kalau misalnya ada 10 kolam 5 juta gitu ya Pak. Ya, seperti. Sebenarnya kendalanya apa sih Pak kalau dalam budidaya ini? Kendalanya sih lebih ke, kalau kendalanya lele itu kalau secara ini sih lebih, yang pertama itu di stadi larva yang di pemijahan ya. Sana. Karena memang lagi-lagi masalahnya itu adalah pakan alami yang tersedia gitu. Kayak misalnya cacing sutra dari dulu memang lele masalahnya di situ adanya. Betul. cacing sutra lagi gitu. Kalau di pasca seperti ini nggak terlalu inilah, paling ya di bencana alam, di serangan penyakit juga bisa ditangani lah ya kalau lele ya, walaupun suka ada gitu. Masalahnya sih lebih di studi pembenihan aja sih, di cacing itu ketersediaan. Berarti kalau untuk si pendederan sini sebenarnya lebih minim resiko. Betul, benar-benar resiko. Jadi artinya kebutuhannya juga tinggi, terus kemudian dibandingkan dengan teman-teman pembesaran permodalannya juga, kita kalau pengen memulai usaha itu nggak berat gitu. Kalau untuk pendederan, untuk dipakannya kan nggak terlalu berat ya. Kalau pembesaran cukup lumayan besar. Gitu. Ini Pak, selama pendederan ini pakan apa Pak yang digunakan dalam budidaya? Kebetulan kita menggunakan pakan yang produknya Coron Pokpan ya, CPP ya. CPP. Kalau studi awal setelah lepas cacing itu kita gunakan yang PSP. Ya, PSP sampai ukuran 1/2 cm ya, sampai ukuran 1/2 cm. Kemudian kita meningkat lagi ke SPC 1 namanya, karena di kode pakannya PSC ya. Untuk keukuran yang lebih besar lagi. Yang lebih besar lagi. Kemudian ada lagi FF88 gitu kalau di ini. Oh ya, F88 yang ukuran 3 sampai 5 cm ya. Setelah 5 sampai 9 cm kita pakai FF99. F99. Nah, alasan Bapak menggunakan pakan itu apa Pak? Yang kita sudah lakukan itu ya lumayan gitu Pak. Kondisi ikannya, kesehatan ikannya, bobot ikannya lumayan bagus. Oh, gitu. Jadi pakan yang lain. Pencapaian ukuran pun sesuai dengan pemberian pakan itu. Sesuai. Protein berapa Pak kalau boleh tahu? Proteinnya di atas 30-an semua. Di 30 ke 40. Saya rasa cukup bagus lah untuk lele. Berarti memang dengan pemberian pakan tersebut ikannya pun tumbuh lebih optimal. Oh, mengenai kualitas air bagaimana Pak? Apa ada dampak nggak Pak dari pemberian pakan ini? Pemberian pakan nggak terlalu bermasalah ya, karena kita metodenya bioflok ya. Jadi memang kita ada pergantian, ada yang metode kucur air, ada yang metode juga penggantian 1/4%, 25% setiap minggu. Kalau itu tetap dilakukan tidak terlalu bermasalah. Iya, berarti kan pakan ini pun tidak mengaruhi atau membuat kualitas air pun jadi turun ya Pak? Ya, karena kita kan metode bioflok, ada probiotik yang menguraikan juga. Oke. Emang dilihat juga ini ikannya nafsu-nafsu banget ini pada berhubungin nih Pak. Ini tadi ukuran berapa Pak kalau boleh tahu? Ini ukuran 1/2. Ininya pakannya? Oh, ini pakannya kita, kalau ini kan buat nyemilnya dia nih untuk kontrol. Nah, jadi pakan tepung kita basahi, kita kepal-kepal gitu, terus kemudian taruh di situ. Iya, ikannya sehat-sehat bener nih. Nah Pak, ini kan setelah menjalani usaha budidaya lele ini, harapan ke depan apa Pak dalam jalannya? Harapan ke depan sih memang untuk di lele ini kan tergantung pasar Jakarta, Bekasi, Bogor ya. Betul. Dan itu informasinya adalah untuk pengadaan ke pecel-pecel lele yang ada di sana. Nah, kita lihat seperti kayak di pandemi kayak kemarin, ada yang terjadi adalah
sulitnya teman-teman pembudidaya lele pembesar itu memasarin produknya. Artinya gini, kalau misalnya dilele kan semakin besar size ikannya, ada istilah oversize ya. Jadi akhirnya dia makan yang paling banyak tapi harganya turun. Gitu. Ada istilah seperti itu. Makanya saya harapin sih untuk pemerintah ada jalan khusus ya untuk bagaimana caranya kalau misalnya kayak pandemi kemarin, dikala pedagang-pedagang lele itu nggak ada dan sebagainya, itu bisa tercover hasil produksinya bisa tercover ya. Apakah untuk ekspor dan sebagainya, itu mungkin bisa diupayakan gitu harapannya. Jadi apabila ada kayak pandemi kemarin, ada pasarnya lagi lesu atau apa, itu ada jalan keluar buat pembudidaya pembesaran. Artinya gini, kalau teman-teman pembesarannya nanti bermasalah di pasar, kita juga pembeni, pendeder itu akan ikut kena dampak. Pasti akan kena dampak ya sampai sisi hulunya. Demikian Farmers, bincang-bincang ringan saya sama Pak Karsono mengenai budidaya lele. Saksikan terus Agrisim TV, just click and watch.